Oke, sebelum kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Miss Yani minta kesediaan untuk Fiona pimpin kita dalam doa. Ya, silakan Nak. Amin. Terima kasih Fiona sudah pimpin kita dalam doa. Baik, anak-anak hari ini kita akan mengerjakan pekerjaan sekolah yang ada di LMS Sunas Daud ya. Oke, kecil ya suara Miss Yani. Halo? Halo, bisa terdengar? Geodi, bisa dengar suara Miss Yani? Bisa, Miss. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak yang ada di rumah, silakan buka LMS Sunas Daud. Ya, hari ini kita akan mengerjakan pekerjaan sekolah yang ada di LMS Sunas Daud. Ya, yang sudah buka LMS Sunas Daud bisa beri reaction thumbs up. Sudah? Baik, dilihat di bagian LMS tersebut ya, ada bagian assessment, pekerjaan sekolah mengenai tokoh Alkitab yang rendah hati bisa ditemukan. Halo, ada yang sudah menemukan yang di rumah? Sudah? Ya. Baik, untuk anak-anakku yang di kelas, Miss Yani sudah siapkan beberapa lembar. Ya, tunggu sebentar. Boleh dari LMS Sunas Daud juga boleh. Ya. Tapi Miss Yani juga sudah siapkan hard copy-nya untuk yang ada di kelas ya. Baik, tunggu sebentar. Miss Yani share screen dulu mengenai tugasnya. Ya. Oh, oke. Oke. Ya, yang di LMS memang bentuk PDF. Ya, memang dalam bentuk PDF ya anak-anak. Jadi kalau misalkan anak-anak mau ketikkan di Word, silahkan langsung jawabannya saja. Ya, saya biar nanti bisa langsung diupload ke LMS Sunas Daud. Ya, baik. Miss Yani infokan dulu ya mengenai tugasnya tokoh Alkitab yang rendah hati. Jadi anak-anakku akan melakukan pendalaman Alkitab, bisa siapkan Alkitabnya ya. Pendalaman Alkitab mengenai sikap rendah hati Yonatan dengan Daud. Jadi pembacaannya ada dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Ya, dibaca dan renungkan 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Setelah selesai membaca perikop tersebut, ini enggak panjang ya, ayat 1 sampai 5. Anak-anakku diminta untuk menuliskan kesimpulan berdasarkan ayat-ayat tersebut. Ya, dibuat kesimpulannya dalam bentuk satu paragraf ya. Setelah itu, setelah menuliskan kesimpulannya, anak-anakku tuliskan sikap rendah hati tokoh Alkitab yang terdapat pada perikop tersebut. Misalkan, menurut anak-anak ada 2 tokoh tuh yang menunjukkan sikap rendah hati. Bisa disebutkan yang mana sikap rendah hatinya. Atau mungkin anak-anakku menemukan 1 tokoh yang rendah hati. Bisa dituliskan sikap rendah hatinya itu yang mana. Ya, oke ya. Kemudian setelah menyelesaikannya, jadi Miss Yani rasa cukup waktunya untuk menyelesaikannya hari ini. Ya, wajib dikumpulkan hari ini. Ini merupakan pekerjaan sekolah, bukan PR ya. Jadi wajib dikumpulkan hari ini, hari Kamis 27 Januari 2022. Ya, setelah pelajaran agama selesai itu sudah terkumpul. Oke? Anak-anak yang di kelas bisa dipahami ya. Terima kasih. Anak-anakku yang di rumah bagaimana?
Bisa dipahami? Halo? Iya, Casey, Monica, GOD, Beatrice, Divine, Kathleen. Ya, Josephina, baik. Ya, silahkan dikerjakan ya, anak-anak ya. Tetap semangat. Working. All right, everyone. For the inconvenience, there are something that we need to adapt in the usage of the devices because the other day I happened to join a kind of a webinar concerning the hybrid learning, and one of the most crucial problems that we have, one that is the internet connections, a good internet connections. So one of the requirements of the hybrid learning in which some of you are studying at school and some of you are studying at home. So might be easier if we do the blended learning. For example, 1 week we come to school and another week we will do online all together. Yeah. But now we need to focus. Some of you are in the classroom and some of you are at home, right? So still need to improve. So please understand that. Then I think we can make it better, right? So concerning about concerning with the this one hybrid learning, I just want to share this as a warmer. Yeah, if you have your hobby with you right now, you can use your hobby on your devices right now. I'd like to have a kind of polling right here. So I'll stop the record. Let's continue. Well, students, I'm very pleased to get your response, especially during the polling, yeah, so that we teachers can have more insights. What is actually needed for improvement in the hybrid learning? Okay, now let's do the routine. The other day, if I'm not mistaken, I'll have you a kind of project. Oh no, this is grade 8. What you usually do to break the routine, but we still need to break, we still need the routine, that is absency. I'd like to find, I know not, yeah, did Elias and, oh, it's a girl, yes. What is your name? Huh? Nana. Nana, what is your complete name here? Oh, Kirana. Yes, Kirana. Yeah. Just we haven't even known each other except Fiona. I can see from the eye. Oh, this is Fiona. The three musketeers, right? The Fiona, Bianca, and Kathleen. Kathleen, are you listening there, Kat? Okay, Kat. Yeah. Okay, yeah. Thank you for the thumb up, Kat. So, let's see. Casey is at home, right? Casey. So wait a minute. I can see that Dip and Elias, Nana, yes, and then Yuda. Is that it? Hey, Yuda. What is? Where's the papan nama that we use? I usually ask you this one. Okay, or the Ijin. Nah, what's your name? Elias loh, kalau gitu yang sana.
Yuda kebalik-balik ya, Yuda. Beliwan Yuda. Nah, sekarang pakai masker lagi, jadinya enggak ngenalin ya. Alright, so Casey, tidak ada di sini kan Casey, Mark, oke ya sudah tahu, kenal Natalia, Angelica, ya, Edric, oh ya, namanya, so Daniel. So Casey, where is Casey? Casey, hi Casey, can you hear my voice? Yes, thank you, Casey. You want to see your friends in the classroom? Yeah, if you want, I will turn the camera. Eileen, yes, Eileen. Hello, Eileen. Yes, Eileen. Eileen, I just maybe I want to ask you about about this. If you want to make a kind of a comic strips, what kind of application would you suggest? Well, Paxton Comic Maker is quite good. I don't know. Maybe I'll contact you later. Now, Beatrice. Hi, Beatrice. Hello, Beatrice. Hi, Beatrice. Yes, hi, sir. Hello. Yes, Beatrice. Good. Elias, sir. Yeah, Elias, sir. Yeah. Elias. What about Davinia? Davinia? Hi, Davinia. Davinia. Davinia, can you hear my voice, Davinia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, I'll call you later. Okay, Odi Ijin. And Adit, yeah, Eric, yeah, Evan, Fiona, right in front of my house. Graciela. Hi, Graciela. Okay, Odi di rumah ya. Odi. Okay. Once again, please, Graciela, can you hear my voice, Grace? Yes, Mister. Okay, thank you, Grace. Judah over there. Hi, Judah. Oh, hi, Judah. Now, not Leora, but Leora. 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 Hello, Leora. Hello, Leora. So don't blame me if I don't recognize your face the next time when we meet in the classroom. Wow. Joseph Winner is trying to get connected. Cat, yes, I know. Leora. One small, Leora, would you please give me your reaction, Leora? Yeah, thank you, Leo. Kirana, this is Nana, yeah, Nana, and then Mark, of course I know Mark. Monica, hi, Monica. Yes, Mister. Yeah, thank you for responding, Natalia, right in front of my eyes, and then yes, okay. So, Davinia, once again, are you in? Hey, wait a minute. What do you mean, Beatrice? I'm sorry, I just read it. I was reconnecting. Can you resend the link? What link? Is it about the polling that we made just now? I think no worries. We can skip it, or maybe some other time we will play that again, Beatrice. No worries. All right, guys. So what about Davinia? Okay, Davinia, I will call you later. Let me see my lesson plan here. Oh, ini dia. Okay. So, have you got your module with you? What about you, Elias? Can you get access? Bisa akses nanti kalau itu bisa di LMS. So we are doing page. What was the last page that I left? We have already done activity 1, 2, 3, and then activity 4 itu yang seharusnya jadi nilai PS. Ya. Di B sudah. Wait a minute. Sorry. The A sudah, B dan C belum. Okay. So we'll do this first.
But first of all, another conclusion on comparison. So let's do this. Would you give me some time? So click it over here, click it, and then comparison. So let me share it for you. Here you are. Okay, click over here. Now, here you are. Where is the chat box? Chat box over here. Okay, chat box. Yeah. We use titik-titik in sentences that compare two things. What is it? What is it, Andy? We use then in sentences that compare two things. Well, I did, let's say that I did. Okay. Then Monica has already answered. Thank you. Let's take it. Yeah. Okay. So I will close it so that we can do one by one. We use to say something is sufficient. What is it? First? What do you think, Eric? What do you think? So chat box says chat box. If those who are at home, if you want to answer in the time, okay, wait a minute, I'll check it later. First of all, from this class, so for this, we use titik-titik to say something is sufficient. Yes, yes. Enough. Yes, thank you. Yes. Great. Now, what about that one? Let's see in chat box. Wow, Monica, wonderful. Yes, that's it. Okay, here you are. Sorry, lewatan. To say something is excessive, we use excessive, berlebihan. What do you think? Too, yeah, that's good. It's too hot here, for example. What about those in the chat box? Wildcat, very good. So your good friend Pio has already answered that one. You have the same answer. And then let's see. I don't want to sound menganak-tirikan yang di rumah, but we need to go one by one first, yeah. To say, yes. Before the superlative, we use, Natania, what do you think? Before the superlative, we use superlative. Oh, Pauling, superlative. Let me check. What about chat box? Belum ada. Ayo, yang di rumah, silahkan jawab. And then, in the classroom, what do you think, F1? Before the superlative, we use? Do you know more? There? What do you think? Superlative, bentuk paling. Yeah? Adit? Mark. There. Okay, there. Yes. What about the answer here? Monica answered there. And then Kathleen, come on, Kathleen, this is superlative, Kathleen. That is comparative, right? Then your friend here answered the, let's say, the green. Okay, yeah. And then, now, wait a minute, I'll close it so that your friend will not see your answer. The superlative vartis is used to refer, vartis, but in this, it is used to refer to, this then. Some other opinion? What do you think? Yes. Jarak, kompleksitas, addition, or probability? Yeah, very good. Let's say so. Now let's say who at home? 3 answers.
Whoa, Leora. Yes, Monica, Leora, Cat. Thank you for the answer. You're wonderful. That's good answer. Let's go on. Click, click. The expression as is used to show positivity. Yeah. Whoa, that's wonderful. Yeah. Another one more confirmation from Nana. What is your answer, Nana? Huh? Evan, let's answer this one. Equality. Do you agree? Yeah. The answer is this one. Okay, let's see who answered it. Monica. Yeah, Monica. Wonderful born. So two answer has already confirmed it that equality. Equality. Say equality. All right. So let's put it here. Minimize. The word that does not have comparative form is very easy. Elias, Yuda, hi Yuda, hello Yuda, hi Yuda. Are you distracted? Yuda, what? What is the answer? The word that does have a comparative form. We finished at 10:10, right? Yeah. Great, careful, perfect, good. So you can compare it anymore because it's already wow. What do you think, Eddie? Yeah, that's it. And what is the answer at home? Hello, those at home? Those at home, sure. Let me check. Casey, Eileen, Beatrice. So what is your answer? And yeah, perfect. Your friend answered perfect. Okay, perfect. Right. Here you are. Last, we still have two more. We use to compare two things. Yeah, what do you think? Yeah, that's it. Thank you, Irfan. And what about you at home? Hello, in chat box. Yes, Monica, very good. Comparative. Okay, comparative. See, the opposite of more is very easy. Yeah? Yes? Yes, less. And what about you, Mon? Less, yeah. Less. Look at it. Last. Last is we use there to compare more than two things. More than two things. Superlative. Wonderful. Superlative. Right. So superlative. Put it here. Click. Yeah. Click. Click. Okay. Well done. All right. Stop sharing. Okay. Now back to the PS. Everybody over at home and in the classroom. Oh, that's cool. Let's go to this. Here you are. I think last time we did it, but I haven't collected your score. But this time I'd like to get your comparison score in degrees of comparisons. That is our module. Our module page 10, activity 4. So unit 4. So 4. Mark, can you get access? Can you look at your LMS? No? Because you're doing a module. Whoa. I forgot to do this. Maybe you need some copies of this one, right? So have you got piece of paper, perhaps?
Our book. Okay. So class, what do you think? 5 minutes? Stop recording. Oke, baiklah, silahkan melanjutkan tugas proyek. Ya, cari dulu nilai X-nya anak-anak yang di bagian A. Ingat kembali, kalau ini mencari sisi miring, berarti kita kuadratkan sisi siku-siku kan, lalu dijumlahkan. Sekarang kalau mencari sisi siku-siku, sisi miringnya dikuadratkan, dikurangi dengan sisi lain yang diketahui. Begitu ya. Kalau sudah selesai mencari nilai X, ingat juga untuk yang sudut-sudut ini ya, perbandingannya kalau segitiganya bersudut 45, 45, dan 90, perbandingannya adalah 1:1 banding akar 2. Kalau yang sudutnya 30, 60, 90, perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Nah, kalau sudah selesai, ditempelkan di sini, di jamnya. Jadi sebentar. Miss contohkan dulu, karena masih ada yang bingung. Misalkan Miss ngerjakannya pakai komputer ya, jadi Miss print screen, lalu paste di paint, lalu Miss minimize. Oke, terlalu kecil. Sekarang Miss crop dulu. Nah, misalnya gitu. Terus, yang tadi, misalnya Miss dapat untuk segitiga yang pertama itu nilainya adalah misalnya ya X-nya yang ini, contoh ya, ini Miss belum tentu kasih jawaban yang benar loh ya, ini hanya contoh pengerjaan saja. Nah, Miss gunting lalu Miss tempel di sini, misalnya Miss dapatnya 12, nah jadi Miss tempel tepat di angka 12-nya. Gitu ya, bisa dilihat anak-anak. Nah, ini contoh saja. Nah, setelah kamu udah ketemu semua nilai X, lalu ditempel di angka jam yang bersesuaian dengan nilai X yang kamu dapat, silahkan diwarnai dengan warna kesukaanmu, misalnya pink, di dalam lingkaran jamnya. Setelah itu, kamu kasih jarum jam berapa kamu tidur, misalnya jam 9 malam, berarti kasih gambar jarum jam 9 malam. Ya rata-rata lah, biasanya jam berapa, seringnya jam berapa tidur malam. Misalnya jam 8:30, berarti jarum pendeknya di angka antara jam 8 dan 9, jarum panjangnya di angka 6. Iya, kalau warna kesukaannya putih berarti nggak usah diwarnai. Lah, itu alasan aja apa gimana? Ya, anak-anak, waktu pengerjaannya sudah habis. Bagi yang sudah selesai, langsung foto dan upload ke LMS-nya. Bagi yang belum, masih kasih waktu sampai hari Jumat jam 3 sore ya. Untuk remedi juga kasih waktu sampai hari Jumat jam 3 sore. Oke. Yang di rumah bisa dengar suaranya, Miss boleh kasih jempolnya. Oke, terima kasih. Yang di sekolah. Oke, baiklah. Kita akhiri pelajaran hari ini, boleh
Salah satu pimpin doa, mungkin Grace. Audionya bisa Grace? Bisa, Miss. Oke, baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menyertai kami selama pembelajaran matematika itu. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tolong berkati saat kami melakukan aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Thank you Grace. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya anak-anak. God bless you. Yang di rumah maupun di sekolah. Para pemuda Indonesia punya peran yang begitu penting dalam proses kemerdekaan Indonesia, di mana prosesnya sangat panjang. Sekali lagi anak-anakku, ya, untuk mencapai kata merdeka banyak rintangan, banyak hambatan. Dari kelas 7 kalian sudah ikuti proses pembelajaran ini, ya. Nanti di kelas 9, ya, sebentar lagi kalian akan naik kelas 9. Ancaman-ancaman yang datang itu bukan hanya dari luar saja, tapi dari dalam negeri. Bagaimana ketika kita sudah merdeka, ada kelompok-kelompok dari bangsa Indonesia itu sendiri yang tidak mau merdeka, bahkan ingin melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah Timur. Itu. Ya. Tetapi untuk lebih dalamnya, next, ketika kalian kelas 9, ya. Itu Mister sambungkan karena memang jelas, ya, perjuangan untuk kemerdekaan itu sangat sulit. Ya, di mana pada waktu itu hanya mengandalkan perang, senjata. Tetapi untuk merdeka bukan hanya perang saja, bukan hanya menggunakan senjata saja, di mana kecerdasan itu sangat diperlukan. Ya. Sehingga dijelaskan dalam beberapa minggu yang lalu, ya, di mana Buyut Dr. Wahidin Sudirosodo menyampaikan secara langsung, ya, bagaimana bangsa Indonesia pada waktu itu tidak menyadari dirinya itu terjajah. Bayangkan, dijajah tapi tidak sadar, istilahnya dirampok rumahnya tapi tidak sadar kalau rumah itu dirampok. Ya, karena apa? Karena kurangnya pendidikan, ilmu pengetahuan belum diterima dengan baik, dan kesejahteraan itu belum merata. Mengapa Mister bisa katakan kesejahteraan belum merata? Karena sekali lagi, ya, yang mendapatkan kesempatan bersekolah, ya, anak-anakku yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas, hanya kalangan tertentu, di mana orang tua yang punya kedudukan, yang punya pangkat di daerahnya, baru anaknya bisa bersekolah. Kalau saat ini tidak peduli. Orang tua dari mana saja, pekerjaan apa saja bisa sekolah anak-anaknya, dan wajib, itu program dari pemerintah, ya, wajib belajar. Kalau dulu 9 tahun, ya. Oleh sebab itu mengapa sekali lagi pendidikan itu sangat penting. Ya, Mister bersyukur, ya, dapat masukan-masukan dari beberapa rekan guru bahwa anak-anak di kelas 8B saat ini, ya, begitu luar biasa. Dalam artian luar biasa aktif dalam proses kegiatan pembelajaran. Ya, Mister senang ketika dapat laporan seperti itu, dapat apresiasi seperti itu dari rekan-rekan yang lain. Ya, oleh sebab itu, Mister selalu ingatkan bahwa belajar itu sangat penting. Ya, meskipun bisa dikatakan bosan tidak belajar aja, pasti bosan. Ya, tetapi dalam kita belajar, ya, kita banyak tahu hal-hal yang baru. Ya, begitu juga anak-anakku yang ada di rumah. Ya, Mister sangat berharap sekali dari pembelajaran memaknai kebangkitan nasional ini kita bisa meniru, kita bisa mengambil hal-hal yang positif, di mana para pemuda tidak pantang menyerah dengan keadaan, bahkan selalu maju untuk mencapai kemerdekaan, untuk mencapai yang namanya mendapatkan ilmu. Nah, ilmu pengetahuan yang ada. Oleh sebab itu, di mana para pemuda-pemuda Indonesia yang punya kesempatan sekolah pada waktu itu, mereka melanjutkan sekolah di sekolah Dr. Stovia. Ya. Dan mereka sadari bahwa bangsanya telah terjajah, sehingga mereka memberikan dana bantuan. Ada yang masih ingat bagi para pemuda-pemudi Indonesia yang punya kecerdasan intelektual yang baik, karena terkendala biaya,
Diberikan dana apa oleh pelajar Stovia supaya bisa melanjutkan sekolah? Saat ini sebutannya beasiswa, kalau dahulu sebutannya apa anak-anak yang di rumah ataupun yang di kelas? Dana. Dana apa? Ada yang masih ingat? Anak-anak yang di rumah? Para pelajar Stovia memberikan dana bantuan bagi para pemuda-pemudi Indonesia yang ingin melanjutkan sekolahnya karena terkendala biaya waktu itu. Diberikan dana, saat ini sebutannya beasiswa. Kalau dulu namanya dana apa? Dana apa? Wow, harus benar. Ya, dana apa? Dana Iya, dana pelajar ya. Diberikan bantuan dana pelajar untuk bisa melanjutkan sekolahnya. Terima kasih Kathleen ya, benar apa yang disampaikan Kathleen ya, dana pelajar. Ya. Dari situ semakin banyaklah generasi muda yang bisa membaca, yang bisa sekolah, yang bisa menulis karena apa? Diberikan kesempatan belajar dengan baik. Ya. Sehingga mereka sadar untuk mengusir penjajah ya, bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, bukan hanya perang, bukan hanya gencatan senjata, bukan hanya sembunyi di hutan, tetapi membangun organisasi, membentuk organisasi pertama yang bernama Budi Utomo ya, itu sebagai bukti dari kebangkitan nasional ya. Jadi ketika kita memaknai kebangkitan nasional itu adalah pola pikir yang baru yang berubah ya. Dari kebiasaan-kebiasaan yang lama, dari kita tidak tahu menjadi kita tahu. Ya, gimana rasa bangkitnya generasi muda yang rindu, yang haus akan pendidikan untuk memenuhi kebutuhannya supaya bisa berkembang, bisa maju, bisa melawan dari penjajahan itu sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian setelah lahir organisasi pertama yang bernama Budi Utomo, lahir juga organisasi kedua. Ada yang masih ingat apa namanya? Yakin, harus yakin jawabnya. Anak-anak di rumah ataupun yang ada di kelas. Iya, Serikat Islam. Dulunya bernama Serikat Dagang Islam. Ya, itu. Ya, kemudian disusul organisasi-organisasi lain. Dan yang terakhir adalah PNI, Partai Nasional Indonesia, gagasan besutan langsung dari sang proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno. Itu sebabnya dalam pembelajaran minggu lalu disampaikan bahwa PNI pada waktu itu ya anak-anakku, ya yang ada di rumah ataupun yang ada di kelas, ya dianggap sangat membahayakan kedudukan dari Belanda. Karena Belanda sudah punya pemikiran bahwa dari kelompok ini nantinya akan lahir para pejuang-pejuang yang berjuang untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Ya sehingga dijelaskan di sana, Insinyur Soekarno dan kawan-kawan pada waktu itu harus ditangkapi dan dipenjarakan, di penjara Sukamiskin. Ya, sebagai bentuk upaya pemerintahan Belanda ya mencegah, menjegal para tokoh-tokoh ini supaya tidak maju. Itu cara mereka. Bayangkan, kita ingin maju tetapi dicegah, dijegal, ditahan. Itu cara mereka untuk kita tetap bodoh, untuk kita tetap tidak sadar bahwa kekayaan bangsa kita begitu melimpah. Ya, oleh sebab itu generasi muda saat ini, anak-anak di kelas 8B, ya, belajar dengan tekun untuk meraih setiap cita-citamu. Ya, dengan cara itu kalian bisa meraih semua mimpi-mimpi kalian. Ya, Mister berharap sekali dari penjelasan Mister kurang lebih hampir 2 minggu ini kalian bisa memaknai dengan baik. Ya, sebelum kita melanjutkan ke bagian yang B. Ya, sesuai dengan apa yang Mister sampaikan, karena ini berlaku ke setiap kelas 8A, B, dan C. Ya, silahkan kalian bisa buka LMS kalian. Di sana Mister sudah siapkan 10 soal pilihan ganda saja. Ya, terkait dengan kebangkitan nasional ini. Setelah itu kita akan koreksi bersama, kita akan bahas bersama. Ya, begitu juga anak-anak yang ada di rumah, silahkan kalian bisa kerjakan. Ya,
Kalian bisa buka LMS kalian, di sana PowerPoint Mister sudah bagi. Ya. Kalian bisa langsung kerjakan, kemudian kita baik. Jalan saja, nggak usah lari. Ya. Mister minta anak-anak Mister yang ada di rumah ya untuk mengawali jawab soal nomor 1 ya. Mister minta kesediaan dari Adeline Casey. Halo Casey. Ya, Mister. Silakan Casey untuk soal nomor 1. Kebangkitan nasional berhubungan dengan politik etis Belanda. Hubungan tersebut dijelaskan pada pernyataan B. Rakyat Indonesia menderita karena kebijakan-kebijakan Belanda yang kejam sehingga mendorong semangat kebangkitan nasional. Iya, benar sekali. Ya, untuk nomor 1 adalah B ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor 2 ya, tadi sudah diawali dari Adeline Casey. Nomor 2 Mister minta kesediaan anak-anak Mister yang ada di sekolah. Krisa. Iya, perlawanan masih bersifat negatif sehingga pada waktu itu semakin luaslah wilayah jajahan Belanda karena kita melawan Belanda, melawan penjajah waktu itu ketika kalah lari ke daerah orang sehingga Belanda jengkel, dicarilah daerah tersebut. Ternyata daerah yang dipakai persembunyian rakyat Indonesia belum terjajah sehingga Belanda menjajah sekalian daerah itu ya. Jadi seperti itu. Terima kasih Krisa. Untuk nomor 2 adalah A. Nomor 3 Mister minta kesediaan anak Mister yang ada di rumah ya. Ada GOD, halo. Nomor 3 kan, Mister? Ya, benar. Soalnya, Mister tampilkan dari sini ya. oke. Oke, GOD. Salah satu tanda kebangkitan nasional adalah berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Organisasi ini didirikan atas usul dari tokoh A. Iya, Dr. Wahidin Sudirosodo. Terima kasih GOD. Untuk nomor 3 adalah A ya. Selanjutnya nomor 4, Mister minta kesediaan dari Yesaya. Nomor 4, pasukan dari daerah A menyerang pasukan Belanda. Pasukan mereka berhasil dipukul mundur oleh Belanda. Pasukan daerah A bersembunyi di daerah X yang belum terjangkau oleh Belanda. Akibatnya A wilayah jajahan Belanda meluas. Iya, itu berkaitan dengan soal nomor 2 tadi. Terima kasih. Untuk nomor 4 adalah A ya, benar sekali ya, saya. Oke, nomor 5. Mister minta kesediaan dari Kathleen. Halo Kathleen. Ya, Mister. Ya, silakan. Nomor 5. Nomor 5 kan, Mister? Ya, benar. Oke. Bangunan pada gambar memiliki hubungan erat dengan kebangkitan nasional karena B. Menghasilkan generasi terpelajar yang melopori kebangkitan Indonesia nasional. Ya, terima kasih Kathleen. Benar sekali. Untuk nomor 5 adalah B. Menghasilkan generasi terpelajar ya yang melopori kebangkitan nasional. Selanjutnya nomor 6 Mister minta kesediaan dari Elias. Iya, Yogyakarta. Terima kasih Elias ya. Nomor 6 adalah A. Nomor 7 Mister minta ada Monica. Halo Monica. Ya, Mister. Ya, silakan. Nomor 7, nak. Mister tampilkan ya. Silakan. Oke. Tunggu sebentar, Mister. Adik-adik saya berantem sebentar ya. Oke. Mister lewati dulu ya. Oke. Mister minta kesediaan setelah Monica ada
Yosefina. Iya, Mister. Ya, Mister tampilkan ya untuk mempermudah. Nomor 7 silakan. Budi Utomo akhirnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, pengaruh luar biasa organisasi ini memperoleh penghargaan dari Presiden Soekarno. Bentuk penghargaan tersebut yaitu D. Iya, di mana tanggal 20 Mei 1908 ya, di mana dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nomor 7 adalah D. Terima kasih, Leora. Ya. Kemudian, nomor 8, Mister minta kesediaan dari Dewa Aditya. Oke, benar. Nomor 8, organisasi Budi Utomo bercorak modern, tidak bergerak dalam politik. Oke, terima kasih Dewa Aditya. Nomor 9, Mister minta kesediaan dari Graciela Aurelia. Halo, Graciela. Silakan, Graciela. Halo. Ya, silakan. Setelah Budi Utomo, muncul organisasi-organisasi lain yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Organisasi yang digawangi oleh pelajar Indonesia di Belanda yaitu Oke, ya. Terima kasih Graciela Aurelia. Ya, untuk nomor 9 jawabannya adalah B ya. Indis Vereniging ya. Itu organisasi pemuda yang ada di Belanda. Oke. Selanjutnya yang terakhir, Mister minta kesediaan dari Jehuda. Penutup, silakan. Iya, terima kasih. Nomor 10 adalah D, Budi Utomo. Mari, silakan anak-anakku. Ya, kalian bisa tutup dan matikan perangkat kalian. Ya, Mister akan panggil salah satu. Kalian bisa sebutkan benarnya berapa ya. Oke, begitu juga anak-anak yang ada di rumah. Ya, kalian bisa siap-siap. Ya, Mister akan panggil salah satu. Mister Awali dari Casey. Halo, Adeline Casey. Iya, Mister. Benarnya berapa? Benar semua, Mister. Baik, terima kasih Casey. Lalu ada Ailan Delananda. Tunggu Mister, saya masih ngitung. Oke, baik. Nanti chat Mister ya. Oke, selanjutnya. Oke, sebentar. Baik. Selanjutnya ada Beatrice. Aku salah satu, Sir. Baik, terima kasih. Lalu ada Elias. Oke, lalu ada Davinia. Oke, kita lewati. Lalu ada Geodi. Masih ngitung, Mister. Oke, nanti chat Mister ya. Oke, baik. Terima kasih, Aileen. Ya, lalu ada Dewa Aditya. Terima kasih. Lalu ada Erik. Nomor berapa? 7 dan 8 itu nomor 7D, nomor 8B. Oke, terima kasih Erik. Lalu ada Evan. Oke, terima kasih Evan. Lalu ada Fiona. 9. Terima kasih Fiona. Lalu ada Graciela Aurelia. salah satu, Mister. Baik, terima kasih. Lalu ada Jehuda. Baik, lalu ada Yosefina. Sebentar, Mister, saya masih ngitung. Oke, ya nanti bisa dicat ya. Lalu ada Kathleen.
Saya benar 8, Mister. Baik, terima kasih Kathleen. Lalu ada Leora. Salah satu, Mister. Baik, terima kasih Leora. Lalu ada Made Krisa. Baik. Lalu ada Mark. Oke, Mark. Lalu ada Monica. Benar 9, Mister. Baik, terima kasih. Lalu ada Natania. Baik. Yesaya. Oke, terima kasih ya. Nanti Geodi, Josefina bisa chat Mister ya, dan Davinia ini ya untuk benarnya. Oke. Jadi sekali lagi kalian bisa hitung dengan baik terkait uji kompetensi 1 ini. Baik, terima kasih buat informasi dari Geodi. Baik, terima kasih Yosefina. Oke. Baik. Karena waktu ya, kita harus berpisah. Jadi mari anak-anakku yang ada di rumah dan juga yang ada di kelas, di sekolah saat ini, siapkan sikap kita, hati kita akan berdoa. Mari. Yang di rumah bisa nyalakan kamera ya. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Kami sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami belajar di tempat ini dengan baik. Meskipun teman-teman kami juga masih belajar di rumah juga Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu, berkat-Mu nyata atas hidup kami dan menaungi hidup kami Tuhan. Sehingga kami dapat melaksanakan setiap proses kegiatan nantinya berjalan dengan baik dan Engkau sertai di dalamnya Tuhan. Kiranya Engkau berkati anak-anak kami, teman-teman kami yang akan pulang kembali ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan selamat, tibakan di rumah mereka Tuhan, dan pertemukan kami esok dengan keadaan yang penuh sukacita, damai sejahtera dengan semangat yang baru daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih anak-anakku, kelas 8B yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati, yang ada di kelas juga Tuhan Yesus memberkati. Online.